Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empianus Putra. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas mengenai percabangan dua kondisi dengan menggunakan struktur if. Dalam percabangan dua kondisi ini, kita harus memberikan pernyataan khusus yang berguna untuk mengatasi kejadian apabila kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah. Nah, di sini pada modul 52 percabangan if dua kondisi, adapun strukturnya adalah sebagai berikut, di mana if buka kurung dalamnya ada kondisi, setelah itu buka kurung kurawal, dalamnya dituliskan kondisi. Jika kondisinya benar, maka setelah itu ditutup dengan kurung kurawal. Setelah itu ada pernyataan khusus yang diberi nama to else. Setelah itu buka kurung kurawal. Setelah itu dalamnya ada pernyataan dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, sekarang langsung saja kita coba membuat program dalam C++. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2010. Di sini saya telah berhasil membuat project dengan nama modul 2-5 dan nama filenya modul 2-2. Nah, sekarang langsung saja kita buatkan program pada lembar kerja ini. Di sini yang pertama saya mengetikkan komentar terlebih dahulu. Ini saya buat modul 5.2 percabangan dua kondisi if else. Nah, selanjutnya kita akan memulai dengan membuatkan library pertama dalam C++, yaitu library IOStream, di mana library IOStream ini berfungsi untuk perintah input atau output dalam program. Nah, yang kedua, kita membuat using namespace std. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan semua elemen standar dari C++ ke dalam namespace dengan nama std. Nah, sekarang kita masuk pada pembuatan fungsi utama program. Buka kurung kurawal. Nah, di sini saya akan menampilkan nama saya terlebih dulu. Selanjutnya kita buat judul dari program kita ini. Pada program ini saya masih membuatkan if dua kondisi tentang kelulusan siswa, dimana pada video tutorial sebelumnya saya telah membahas kelulusan siswa ini dengan menggunakan satu kondisi. Nah, sekarang kita deklarasikan variabel nilai ujian dengan tipe data double. Selanjutnya kita minta input data kepada user. Di sini ada perintah cin. Cin ini berfungsi untuk meminta input data kepada user. Nanti data tersebut akan disimpan dalam variabel nilai ujian. Sini nelse di sini berfungsi untuk berpindah kepada baris selanjutnya. Di sini baru kita buatkan if dua kondisinya. Yang pertama kita buat kita tampilkan hasil ujiannya. Else tampilkan juga
pernyataan yang akan ditampilkan apabila perintah else dieksekusi. Nah, di sini pada if dua kondisi ini seperti pada modul tadi, kita melihat ada if, setelah itu ada perintah else. Nah, selanjutnya di sini maksud dari perintah ini adalah jika nilai ujian yang diinputkan oleh user lebih besar atau sama dengan 60, maka pernyataan yang akan dikeluarkan adalah pernyataan ini, hasil ujiannya sama dengan lulus. Nah, apabila kondisi pertama ini tidak terpenuhi, maka perintah else ini akan dieksekusi dan akan ditampilkan pernyataan ini, hasil ujian sama dengan tidak lulus. Di sini ada perintah and else 2 buah. Ini berfungsi untuk berpindah kepada baris selanjutnya. Nah, sekarang saya mengetikkan sistem pause. Ini merupakan fungsi jeda, sehingga pada saat kita mengeksekusi program tersebut akan berhenti sementara, sehingga kita bisa melihat hasil dari running program kita. Nah, selanjutnya kita ketikkan return null. Return null ini merupakan batas akhir dari program. Pada saat program berhenti, maka program akan mengembalikan pada nilai 0. Nah, selanjutnya kita coba running dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Nah, ini eksekusi dari program kita. Sekarang kita masukkan nilai ujiannya, misalnya yang besar dari 60, kita masukkan 80. Maka pernyataan yang dikeluarkan adalah lulus. Sini kalau besar dari 60, maka pernyataan ini yang akan dikeluarkan. Nah, sekarang kita coba running lagi. Dan pada kesempatan ini kita coba memasukkan nilai ujiannya di bawah 60. Maka pernyataan yang akan dieksekusi adalah pernyataan kedua, yaitu pernyataan else. Karena kondisi pertama tidak terpenuhi, dia akan memanggil kondisi yang kedua. Nah, itulah penggunaan if dua kondisi dalam pemrograman C++. Semoga bagi teman-teman semuanya bermanfaat. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.